Di tengah lanskap global yang semakin terfragmentasi, diwarnai rivalitas tajam antara kekuatan besar, konflik berkepanjangan, serta tekanan ekonomi yang merambat lintas benua, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis yang tidak sederhana. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah diplomasi bukan hanya soal hubungan luar negeri, melainkan juga menyangkut masa depan stabilitas nasional. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif memilih untuk tidak terseret dalam polarisasi dunia yang semakin mengeras. Sebaliknya, Indonesia menegaskan posisinya sebagai aktor independen yang mampu membangun jembatan kerjasama di tengah perbedaan. Pendekatan ini tercermin dalam upaya memperkuat kemitraan strategis dengan Rusia, sebuah langkah yang tidak didasarkan pada keberpihakan ideologis, melainkan pada kepentingan konkret, yaitu menjaga ketahanan energi, memperluas akses teknologi, memperkuat struktur ekonomi, dan meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Diplomasi ini menjadi cermin dari strategi adaptif Indonesia bahwa di tengah tekanan global, kedaulatan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkuat melalui kolaborasi yang cerdas dan terukur. Momentum penting itu terjadi pada hari Senin, tanggal 13 April tahun 2026, ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kremlin sebagai simbol kekuasaan politik Rusia yang syarat sejarah dan makna geopolitik. Di tempat inilah, ia bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam sebuah pertemuan yang mencerminkan kehati-hatian sekaligus ambisi strategis. Если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Lebih dari sekadar pertemuan bilateral rutin, dialog ini menandai transisi hubungan Indonesia-Rusia menuju fase yang lebih operasional dan berorientasi hasil. Kedua pemimpin tidak hanya bertukar pandangan, tetapi juga merumuskan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, pertemuan ini menjadi sinyal bahwa kedua negara siap memperdalam kerjasama dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan saling menguntungkan. Dari sisi ekonomi, hubungan Indonesia-Rusia menunjukkan tren yang semakin solid. Peningkatan volume perdagangan sebesar 12% menjadi indikator bahwa fondasi kerjasama mulai menguat. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan interdependensi antara kedua negara. Namun demikian, tantangan tetap ada. Perlambatan di awal tahun 2026 yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global, gangguan rantai pasok, serta dinamika geopolitik menjadi pengingat bahwa kerjasama ini memerlukan pengelolaan yang adaptif. Menyadari hal tersebut, kedua negara sepakat untuk mempercepat langkah-langkah korektif, termasuk diversifikasi komoditas ekspor-impor, penguatan mekanisme pembayaran bilateral, serta pembukaan jalur logistik baru yang lebih efisien. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang yang lebih tahan terhadap guncangan global. Pada sektor energi, kerjasama diarahkan untuk menjawab tantangan utama abad ini, ketahanan dan keberlanjutan. Indonesia tidak hanya berupaya mengamankan pasokan energi, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi, mulai dari eksplorasi hingga pengolahan, guna mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal, terutama dari Amerika Serikat. Di bidang teknologi dan industri, kolaborasi berkembang ke arah yang lebih progresif. Rusia dengan kekuatan di sektor antariksa dan rekayasa teknologi menjadi mitra potensial bagi Indonesia dalam mempercepat lompatan industrialisasi. Sementara itu, kerjasama di sektor pertanian modern dan farmasi membuka peluang peningkatan produktivitas sekaligus kemandirian dalam memenuhi kebutuhan domestik. Sementara pada sektor militer dan sumber daya manusia, pendekatan yang diambil menunjukkan perubahan paradigma. Fokus tidak lagi pada akuisisi alat utama sistem senjata semata, melainkan pada pembangunan kapasitas manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan di Rusia, personel Indonesia akan memperoleh akses terhadap pengetahuan, strategi, dan teknologi militer mutakhir Rusia yang terbaru. Sebuah investasi jangka panjang dalam memperkuat pertahanan nasional dari dalam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerjasama ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen diplomatik semata. Ia menunjukkan komitmen untuk mengawal langsung proses realisasi di lapangan, termasuk mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat koordinasi lintas kementerian. Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang tidak hanya strategis, tetapi juga operasional, di mana keputusan di tingkat atas diikuti dengan pengawasan implementasi yang ketat. Harapannya, berbagai kesepakatan yang telah dicapai dapat segera diterjemahkan menjadi program nyata yang berdampak langsung pada pembangunan nasional, khususnya dalam mencapai kemandirian energi dan penguasaan teknologi. Secara geopolitik, langkah Indonesia mempererat hubungan dengan Rusia memiliki makna yang lebih luas. Di tengah dunia yang bergerak menuju multipolaritas, Indonesia berupaya menempatkan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Rusia dalam hal ini dipandang sebagai mitra strategis yang dapat memperluas ruang manuver Indonesia di panggung global. Keterlibatan Indonesia dalam BRICS semakin memperkuat posisi tersebut. Forum ini membuka akses terhadap jaringan kerjasama ekonomi yang lebih luas, sekaligus memberikan alternatif terhadap struktur global yang selama ini didominasi oleh kekuatan tertentu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga berpotensi menjadi aktor penting dalam membentuk tatanan global yang lebih inklusif. Kerjasama Indonesia-Rusia ini diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang konkret. Harga energi yang lebih stabil, peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi, serta terbukanya peluang kerja baru di sektor industri dan manufaktur. Lebih jauh lagi, kemitraan ini memperkuat fondasi kemandirian nasional, bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, sekaligus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di tingkat global. Di balik pertemuan di Istana Kremlin, tersimpan harapan besar bahwa langkah yang diambil dari ini bukan hanya merespon terhadap situasi saat ini, tetapi juga investasi strategis untuk masa depan Indonesia, masa depan yang lebih mandiri, kuat dan berdaulat di tengah dinamika dunia yang terus berubah.